Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah untuk berada pada jalur khair, jalur kebaikan. Bahkan insya Allah jalur yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, yang terbaik kepadanya, maka yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan orang itu faqih, memahami dengan baik, dengan dalam akan agama ini. Lewat Al-Quran, lewat sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berada pada jalur ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah hari ini ya kita mau teruskan materi kita sebelumnya ya tentang harapan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Bagaimana Ibu sekalian? Bagaimana setiap kita ini ya itu selalu berusaha ya untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya ya, dalam semua posisi. Dalam pertemuan sebelumnya Ibu sekalian kita belajar Masya Allah dari seseorang yang penuh dengan keterbatasan, orang yang susah ngomongnya, bahkan hidupnya masa lampau yang kelam, pernah membunuh orang. Namun ternyata ketika Allah memilihnya untuk menjadi seorang da'i, bahkan menjadi seorang nabi, lalu memilihnya untuk pergi berdakwah kepada orang yang sangat jahat, yaitu Fir'aun, maka beliau mengerjakannya, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang disebutkan di dalam surat Toha, bagaimana ketika Allah menyuruhnya untuk pergi berdakwah, ya, maka beliau itu Masya Allah mengerjakannya. Diawali ya dengan doa kepada Allah SWT agar Allah memudahkan urusan dakwanya, agar Allah melepaskan kebekuan pada lisannya, agar kaumnya itu bisa memahami perkataan beliau. Rabbi syrahli soderi, ya Allah pangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusan dakwaku ini, wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah kesulitan, kebekuan pada lisanku ini. Tujuannya adalah yafqahu qawli, agar mereka kaumku itu bisa memahami perkataanku. Masya Allah. Ibu, coba kita perhatikan ya, bagaimana menjadi yang terbaik dalam posisi sebagai seorang dai, walaupun subhanallah penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan dengan ketika cara bicaranya. Yang kedua, ada keterbatasan dari kondisi masa lampau yang kelam, yang pernah membunuh orang lain. Tapi ya, ketika tugas itu diberikan oleh Allah kepadanya, maka beliau pun mengerjakannya. Beliau pun mengerjakannya. Dan Masya Allah ya, kita bisa melihat ya, bagaimana efek yang positif dari dakwah Musa tersebut. Betul ya, betul. Fir'aun tak beriman kepadanya. Tetapi istri Fir'aun, para penyihirnya, ya banyak yang beriman kepada beliau, walaupun harus berkorban nyawa. Berkorban nyawa. Dan karena itu Masya Allah, dengan izin Allah, belum menyelamatkan Bani Israel yang tertindas sebelumnya itu, akhirnya diselamatkan
kami ke negeri yang baru. Terus sekalian, nah ini hal yang kita dapatkan dalam materi kita sebelumnya, yaitu menjadi yang terbaik dalam semua posisi kita, walaupun penuh dengan keterbatasan. Bapak Ibu, hari ini kita ingin belajar, ya, belajar dari seseorang pribadi yang juga penuh dengan keterbatasan secara fisik. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana walaupun itu keterbatasan harus bisa mengantarkan kita menjadi yang terbaik. Ya, terbaik dalam posisi kita, khususnya posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang punya Tuhannya yaitu Allah, dan yang kedua, posisi sebagai seorang murid. Ya, sebagai seorang murid, ya, pembelajar yang Tuhan adalah mencari ilmu. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang benar-benar mencari ilmu walaupun penuh dengan keterbatasan. Ibu, dialah sahabat yang mulia yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Sahabat itu bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ya, siapa namanya Ibu? Abdul Abdullah bin Umi Maktum. bin Umi Maktum. Ya, beliau ini sahabat yang buta Ibu sekalian. Buta. Tapi Masya Allah Ibu sekalian, namanya sangat terkenal. Bahkan karena beliau itulah kemudian Allah menegur Rasulnya. Bahkan mengabadikannya dalam sebuah surat yang Habasa. bernama surat Abasa. Habasa. Nah, surat Abasa. Jadi Ibu, ya, singkat ceritanya Abdullah ini suatu ketika punya sebuah urusan yang mengharuskan dia itu untuk bertemu dengan Nabi, ya, bertanya kepadanya, ya, meminta ilmu dari beliau tentang tentang sesuatu yang dia sedang alami, hadapi. Ibu bayangkan seorang yang buta mau ketemu sama Nabi. Bagaimana caranya, Bu? Di mana Nabi ya? Oh, ya Nabi kan di rumahnya. Tapi ketika dicek, Nabi nggak berada di rumahnya. Ya, boleh bilang nggak Nabi datang ke rumah saya saja ini, saya kan orang buta. Nggak begitu sekalian. Beliau pun mencari informasi kemana Nabi saat itu. Ternyata Nabi saat itu sedang bertemu dengan beberapa orang-orang kafir Quraisy dengan tujuan untuk mendakwai mereka. Ya, dengan penuh keseriusan mendakwai mereka sekalian. Ah, saat itu kemudian datanglah Abdullah ini dengan bersegera mendatangi Nabi untuk, ya, menyampaikan hajatnya itu, hajatnya itu. Ya, cuma karena Nabi sedang fokus, ya, Nabi kurang memberikan perhatian kepada beliau. Ya, bayangkan Ibu kalau Ibu misalnya punya sesuatu, ya, ada orang mau ditemui, dia sedang sibuk, bagaimana itu? Ya, ya, karena nggak terperhatikan, ya, nggak terperhatikan. Kira-kira sekalian seperti itulah. Nah, akhirnya Allah menurunkan sebuah surat yang bernama surat Abasa, menegur Rasul dan menunjukkan bagaimana beliau seharusnya bersikap kepada orang yang datang kepadanya. Ya, Ibu Bapak, coba kita buka surat Abasa halaman yang ke-585. Sudah jumpa? Ya, sudah Bu. Nah, Masya Allah. Ini ayatnya sangat luar biasa, ya. Tapi kita mungkin fokus Ibu sekalian dari ayat pertama, ya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 saja. Ya, 16 saja. Oke. Coba dibaca Ibu Nevi ya. Dinyalakan mic-nya Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istagna wa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsya wa anta anhu talaha. Ya. Coba kita perhatikan Bu ya. Coba Ibu terjemahkan Ibu pelan-pelan. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Terus Anja ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. ya kata Nabi, kata Allah, abasa. Nabi saat itu telah bermuka masam. Watawalla dan berpaling dari orang ini. Siapa itu? Anja'ahul a'ma. Dari seorang yang buta yang ja'ahu yang datang kepadanya. Ibu bayangkan Bu, tinggalkan rumahnya, ya, menempuh perjalanan untuk ja'ahu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Rasul Allah, ya, gurunya. Ibu, kenapa dia mendatangi Nabi? Kata Allah, wa ma yudarika. Tahukah engkau wahai Muhammad kenapa dia datang? La'allahu yazakka. La'allahu barangkali dia ingin, bisa saja dia ingin yazakka untuk mensucikan dirinya. Ada dosa, ada kesalahan yang dia kerjakan, yang dia ingin yazakka untuk mensucikan dirinya daripada dosa, daripada kesalahan tersebut. Ibu, bisa jadi sesuatu yang dia kerjakan, ya, yang sangat berat, yang dia nggak tahu ya bagaimana bisa menebus dosa tersebut, bagaimana bisa menghapuskan kesalahan dosa tersebut. Maka ja'ahu, beliau datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu engkau abasa dan engkau tawalla, bermuka masam dan berpaling. Ini yang pertama yuk, ya, bisa jadi datang buat apa? Buat yazakka, mensucikan dirinya. Atau yang kedua, au yazakkaru, atau dia datang untuk bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pelajaran. Fatanfa'ahu dzikra, lalu itu pelajaran, itu ilmu, tanfa'uhu, memberikan manfaat kepadanya. Masya Allah. Ibu, Bapak, ya, dia datang, ya, buat apa? Buat mendapatkan ilmu. Ilmu yang diambil pelajaran padanya dalam bentuk bisa mengamalkannya. Sehingga ilmu ini benar-benar tanfa'uhu, bisa memberikan manfaat kepadanya. Masya Allah sekalian. Ya. Itu alasannya, ya. Kenapa beliau datang? Kenapa beliau datang? Allah menjelaskan, Nabi saat itu bagaimana keadaan beliau? Kata Allah, wa amma man istagna. Adapun orang yang engkau sedang dakwai tadi itu, ya, orang kafir itu, ya, man istagna adalah orang yang dia itu istagna, merasa cukup dari keimanan. Dia merasa nggak penting untuk beriman. Tapi fa'anta lahu tasodda, engkau sangat memperhatikan untuk mendakwainya. Ya, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, waktunya panjang. Ya, padahal ada yang datang ini nih. Ya, ada orang buta yang datang ini, punya sebuah hajat. Tapi saat itu engkau lagi fokus
untuk mendakwai seorang, ya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada dosa bagimu jika orang yang kafir itu tidak mensucikan dirinya, ya. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Nah, itu karena orang dakwai. Bagaimana dengan satu ini? Kata Allah, wa amma man ja'aka yas'a. Ini dia. Adapun orang yang buta itu, maka ja'aka, dia datang kepada engkau. Ibu, pelan-pelan, santai-santai? Tidak. Tapi dia datang dengan yas'a, bersegera. Dia datang dengan cepat-cepat. Walaupun kondisinya buta. Walaupun kondisi jalannya tidak seperti zaman kita ini. Tapi karena hajat yang begitu besar, maka dia itu ja'aka yas'a, datang kepada engkau dengan bersegera. Ya. Bahkan wahuwa yakhsha, dalam keadaan dia itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kalau ada kesalahan yang dia kerjakan, tak bertobat daripadanya. Takut dari keburukan yang dia terjatuh kepadanya, namun dia nggak selamat daripadanya. Masya Allah. Sekalian, dia datang kepadamu buat apa? Buat mendapatkan ilmu darimu. Apakah itu ilmu Al-Quran atau ilmu sunnah darimu? Ya, kan? Makanya kata Allah, kalla, sekali-kali tidak benar perbuatanmu itu. Sebaliknya, orang ini datang untuk Al-Quran, untuk ayat-ayatnya. Apa itu? Innaha tazkirah. Sesungguhnya dia, ayat-ayat yang dia yang buta itu mencarinya adalah tazkirah, adalah peringatan, adalah pelajaran. Masya Allah, Ibu sekalian. Faman sya'a, maka barang siapa yang ingin, ya, ingin apa? Ibu ingin selamat dari keburukan, ingin selamat dari keburukan, ingin bisa mendapatkan kebaikan di dunia, demikian pula akhirat, maka zakara, dia akan memperhatikannya, dia akan mengingatnya, dia akan peduli dengan ini Al-Quran. Makanya orang itu, Bu, datang kepadamu dengan bersegera agar bisa mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan tazkirah, peringatan tersebut. Masya Allah sekalian. Ya. Maka apa? Berikanlah kesempatan kepadanya, wahai ulama, wahai yang punya ilmu, agar mereka pun bisa mendapatkan ilmu yang penuh dengan kebaikan tersebut. Masya Allah. Ya. Innaha tazkirah. Sesungguhnya dia telah Al-Quran benar-benar adalah pelajaran. Pelajaran yang benar-benar ilmunya. Ilmu yang bisa merubah hidup kita. Masya Allah. Membuat hidup kita semakin baik di dunia. Ya. Dan yang utama, semakin baik di akhirat kelak. Masya Allah sekalian. Lalu Allah menjelaskan tentang keutamaan daripada Al-Quran ini. Ayat-ayatnya. Apa itu? Fi suhufim mukarrama. Ya. Ini ayat terdapat di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu bisa lihat Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang tercatat dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Bu? Marfu'atum mutahharah. Marfu'ah, yang ditinggikan martabatnya, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang terbaik yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang terbaik yang semuanya isi kebaikan, petunjuk, hidayah yang mengantarkan hidup seseorang menjadi hidup yang terbaik. Masya Allah, marfu'ah, yang telah ditinggikan, yang telah diangkat martabatnya oleh Allah SWT. Ya. Kitab yang mutahhara, yang disucikan, yang dibersihkan oleh Allah dari segala macam bentuk kesalahan, segala macam bentuk penyimpangan,
segala macam bentuk ajaran yang sesat. Masya Allah, mutahharah. Allah sucikan dia dari berbagai macam bentuk kekurangan. Demikian pula pertentangan yang ada padanya. Lihat Ibu, ya. Ada mutahhara, ada mukarrama dari kata karim, ada kata marfu'ah, tadi dimuliakan, ditinggikan, apa gini? Disucikan oleh Allah dari berbagai macam bentuk kekurangan. Apalagi Bu? Biaidi safara, yang diantar lewat tangan-tangan para utusannya, yaitu Jibril. Masya Allah, Bu. Para malaikatnya ini yang mengantarkannya, ya, yang menjadi perantara membawa ini wahyu. Ibu, siapa itu malaikat? Kata safara, ya, para utusan, ya, para utusan. Bu, itu safarot dari kata apa Ibu? Dari kata apa? Kalau beli sekejap warnanya biru, ya. Dari kata safar, safar, ya. Apa itu safar? Safar Ibu? Yang pergi dari sebuah tempat yang jauh, menempuh perjalanan sampai kemana? Sampai ke sebuah tempat. Ya, itulah para malaikat yang menempuh perjalanan yang jauh sebagai utusan dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Berawal disampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Masya Allah. Maka dia menempuh perjalanan yang panjang sekalian, ya. Buat apa? Buat membawa kalamullah. Buat mengantarkan kalamullah. Nah, Bu. Perhatikan ini sekalian. Biaidi safara, yang dibawa oleh tangan-tangan para utusan, yaitu malaikat Jibril. Siapa dia Ibu? Siapa dia itu? Dia adalah kiramim barara. Kiram dari kata karim, yang mulia. Yang mulia. Barara, yang selalu berbuat baik. Masya Allah. Selalu berbuat kebaikan untuk yang lain. Untuk yang lain. Masya Allah sekalian. Jadi intinya ya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan daripada kitabullah. Bu, yang karenanya lah kemudian bagaimana Abdullah yang buta ini begitu bersemangat untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut, ilmu Al-Quran. Walaupun dengan penuh keterbatasan, walaupun harus meninggalkan rumahnya, walaupun harus bersegera, tapi itulah sesuatu ya yang harus dia tempuh, yang harus dia ambil ya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik ini. Dengan tujuan, ibu sekalian, dia bisa terantar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Masya Allah. Bapak Ibu, paling kurang ya, ada dua hal yang diajarkan oleh Abdul yang buta ini kepada kita. Yang pertama adalah berada di puncak kebaikan sebagai seorang hamba Allah. Berada di puncak kebaikan sebagai seorang Abdullah, hamba Allah. Dan bukankah semua kita ini adalah Abdullah, hamba Allah yang ingin menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin membersihkan kesalahan-kesalahannya ketika dia terjadi, yang ingin untuk membersihkan dosa-dosanya yang mengotori dirinya. Ibu, dengan apa? Dengan mencari ilmu pembersihnya. Ya Bu? Masya Allah. Ya zakaru. Ya zakaru. Mengambil pelajaran. Yang kedua, ya, yang kedua, Abdullah yang penuh keterbatasan ini pun mengajarkan kepada kita untuk menjadi yang terbaik, berada pada puncak kebaikan sebagai seorang murid. Seorang murid yang ingin untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Beliau Ibu mengajar kepada kita banyak hal. Mengajarkan kepada kita untuk penuh perhatian kepada ilmu Al-Quran. Masya Allah. Ya.
Dan untuk bisa mendapatkan ilmu ini, maka semua sarana, semua jalan untuk bisa mendapatkan ilmu Al-Quran, maka sudah semestinya dia ambil. Sehingga benar-benar menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Walaupun zahirnya penuh keterbatasan sebagai seorang yang buta. Ibu lihat, Bapak lihat, coba kita perhatikan. Apa yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan ilmu Al-Quran? Apakah dia nunggu di rumah dia? Tolong panggil Ustadz ya ke rumahku privat. Ya, saya punya uang banyak ini. Ya, saya bisa gaji, saya bisa kasih tuh Ustadzku berapa saja dia minta. Apakah begitu? Ya, itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Itu kalau orang punya banyak duit, ya bisa-bisa saja. Tapi belum mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu kadang-kadang didatangi, mendatangi para ulama, mendatangi para ustadz. Masya Allah. Dan itu terbentuk daripada pembelajar Al-Quran sejati. Yang kedua, sekalian, beliau mengajarkan kepada kita, kalau mau dikatakan sebagai pembelajar Al-Quran sejati, maka belajarlah ilmu untuk amal. Bukan sekedar ilmu untuk pamer. Wih, Masya Allah, banyaknya ilmunya. Wih, Masya Allah, ada gelar-gelarnya di belakangnya itu. Ada SAG, ada SPDI, ada SH, ada MAG, ada MH, ada doktor, ada profesor. Ya. Bukan untuk itu, ya. Itu adalah hanya gelar-gelar seperti dunia saja. Tapi yang utama adalah belajar ilmu untuk beramal. Dari mana, Ibu? La'allahu yazakka. Barangkali ilmu itu akan bisa membantu dia untuk mensucikan dirinya. Maka dia datang kepadamu. Au yazakkaru. Atau dia ingin untuk bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran daripada ilmu tersebut. Fatanfa'u dzikra. Sehingga itu pelajaran akan bisa memberikan manfaat kepadanya untuk hidupnya. Ini yang berikut sekalian. Bagaimana caranya itu? Ya, caranya ya. Ketika kita belajar sama guru itu ibu sekalian, benar-benar ilmu itu benar masuk kepada kita. Fokus, penuh perhatian, hilangkan pengganggu-pengganggu, hadirkan pelengkap-pelengkap yang bisa bantu kita mendapatkan ilmu tersebut. Bayangkan sekalian. Itu yang dihadirkan oleh Abdullah yang buta ini. Ya. Ketika dia benar-benar ingin menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Karena dia menyadari betapa luar biasanya itu Al-Quran. Tazkiro fi suhufi mukarrama marfu'a mutoharo bi aidi safaro kiramin baror. Banyak sekali penjelasannya itu. Masya Allah. Apalagi sekalian, dia datang kepada engkau, wahai Nabi, dalam keadaan yas'a, bersegera cepat-cepat. Maka beliau mengajarkan kepada kita untuk berada pada puncak kebaikan sebagai seorang pembelajar, orang yang belajar Al-Quran, dalam bentuk apa, Bu? Bersegera mendatangi tempat ilmu. Mendatangi tempat ilmu. Kalau secara offline, ada gurunya, datang cepat-cepat, jangan sampai terlambat. Datang sebelum waktunya dimulai. Ya. Dan kenapa, Bu, perlu datang cepat? Agar bisa berada di depannya gurunya langsung. Kira-kira sama? Apakah sama antara seorang yang murid yang duduk depan gurunya itu dengan seorang yang berada di bagian belakang karena terlambat? Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter jauhnya dari gurunya itu. Apakah sama yang dekat dengan yang jauh? Ibu, pasti beda itu. Beda. Sumber ilmu itu, Bu, punya aura. Laksana magnet, ya. Magnet, dia punya kekuatan magnet kapan itu akan bisa semakin kuat
kepada besi-besi yang dekat dengannya. Semakin jauh, maka semakin kurang pula kekuatan tersebut. Kira-kira itulah aura-aura sumber-sumber ilmu sekalian. Ketika seorang guru berbicara kepada orang-orang yang mendengarkannya, tapi mereka dekat, ya, itu beda dengan mereka yang jauh. Mereka yang jauh. Maka dia datang dengan bersegera agar bisa berada dekat dengan engkau, wahai sumber ilmu. Masya Allah. Lalu kenapa juga cepat-cepat ibu sekalian? Ya, agar bisa benar-benar dekat dengan guru. Jadi bisa melihatnya, bisa mendengarkannya. Jadi dua sumber ilmu itu bisa langsung dimanfaatkan. Ilmu dapatkan lewat melihat. Ya, melihat. Ilmu didapatkan lewat mendengar. Sekalian. Dan ketika dua ini berkumpul dalam satu waktu, maka pengaruhnya begitu kuat kepada mereka yang menerimanya. Kepada mereka yang menerimanya sekalian. Nah, maka beliau ngajarkan kepada kita, ayo ja'aka yas'a. Datanglah kepada sumber ilmu dengan bersegera, jangan sampai terlambat. Itu Bu, kalau apa? Kalau kelasnya kelas yang offline, ketemu langsung dengan gurunya. Kalau online bagaimana? Ya sama juga, kira-kira begitu. Ya. Datang sebelum waktunya, tidak terlambat masuk di ruang Zoom. Menyiapkan semuanya sekalian, perlengkapan sarana-sarana untuk bisa maksimal. Ya. Ketika belajar, Afwan, maaf Ustadz, ya, laptopnya lowbat. Loh, kenapa lowbat? Berarti kurang persiapan. Kurang persiapan. Ya. HP-nya mati dan seterusnya. Kenapa? Kurang persiapan. Kalau benar-benar menyadari betapa pentingnya waktu yang padanya orang bisa mendapatkan ilmu, maka semua sarana akan dia siapkan. Ya, kira-kira begitu Ibu Sudarni, Ibu Siti Halimah. Ya. Nah, itu bentuknya sekalian. Ya, masuk dengan bersegera, semua sudah perlu persiapan Ibu sekalian untuk belajar, ya, untuk belajar bagaimana biar bisa lebih enak, lebih nyaman. Kalau baru pulang kerja, ya harus mandi dulu biar segar, mandi dulu biar segar. Kalau capek istirahat sebentar, ya, sebentar agar bisa masuk belajar lebih maksimal. Jadi intinya sekalian, semua perkara-perkara yang bisa menopang kemaksimal hasil kita sebagai seorang pembelajar Al-Quran, itu sudah semestinya kita hadirkan. Dan Masya Allah ya, bayangkan Ibu, seorang yang buta saya seperti Abdullah bin Maktum ini luar biasa memperhatikannya. Dan ini Masya Allah yang dicontoh, yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini. Apalagi Bu, ya, kenapa, bagaimana keadaan orang yang baca Al-Quran Bu? Bagaimana keadaan orang yang baca Al-Quran? Keadaannya adalah yakhsha, selalu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya belajar? Saya takut ada perintah Allah yang saya nggak kerjakan. Kenapa saya belajar? Saya takut ada larangan Allah yang saya kerjakan. Maka saya belajar untuk mendapatkan ilmu tentang perintah Allah yang saya kerjakan. Saya belajar untuk tahu tentang larangan yang Allah larang. Ya. Jadi sekalian, itu kira-kira gambaran orang belajar Bu. Gambaran apa? Gambaran orang belajar yang penuh rasa takut. Tapi belajar penuh rasa takut yang membuat dia semangat belajarnya. Bukan takut sama gurunya, akhirnya gemetaran, akhirnya nggak hadir belajar. Ya. Bukan itu takut yang dimaksudkan. Ya. Saya takut sama gurunya. Gurunya kalau ngajar suaranya, guru kayak kalau ngajar itu killer banget. Nah, kayak kan killer banget apa tuh? Susah banget kalau kasih ujian. Kayaknya nggak perlu belajar. Bukan begitu, Bu. Bukan begitu itu yaksha. Ya. Yaksha adalah
seorang yang masuk dengan penuh rasa takut kepada Allah. Takut yang melahirkan semangat dan kesungguhan. Ya. Ibu sekalian, nah, dan itu yang kita ketahui. Bagaimana rasa takut ini, Ibu, yang kemudian bisa mengantarkan seorang untuk belajar, untuk beramal. Dan pada akhirnya Allah izinkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, yakhsha. Kita pernah belajar kan, Bu, sebelumnya? Di mana, Ibu, tentang surga Allah itu. Di surat Al-Bayyinah, kan? Jazaohum inda rabbihim. Balasan untuk mereka jannatu aden, surga aden yang mengalir dari bawah sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya. Kata Allah, zalika liman khasyiya rabb. Zalika liman khasyiya rabbah. Zalika itu balasan. Itu balasan surga buat siapa? Liman, untuk orang yang khasyiya rabbah, yang takut kepada Allah. Nah, sini ada kata khosyia. Di ayat ini ada kata yakhsha. Sama-sama itu bermakna takut. Bermakna takut. Jadi Masya Allah ya. Ini cukup lengkap ya sekalian. Ya. Cukup lengkap seorang pembelajar Al-Quran, seorang yang buta ini mengajarkan kepada kita, Ibu, bagaimana berada pada puncak kebaikan sebagai seorang yang belajar ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Jadi kita bisa bayangkan, Ibu, ya, kalau ada begini ciri-cirinya orang yang belajar Al-Quran, Masya Allah. Maka ilmu itu benar-benar sekalian akan didapatkan sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya ilmu itu akan benar-benar memberikan manfaat kepadanya. Makanya Bu, kalau kita tuh baca beberapa sejarah-sejarah Nabi itu, bisa lihat sirah Nabi itu, Bu, kita mendapatkan Abdullah ini orang sangat luar biasa. Ada berapa kali Nabi itu pergi perang, ya, meninggalkan kota Madinah, ya. Itu pada pergi perang, Bu, laki-lakinya pada pergi perang. Kan perlu ada yang pengganti, ya, penjadi pemimpin di kota Madinah. Bu, siapa yang dikasih yang sebagai pemimpin? Abdullah yang buta ini. Masya Allah. Dan beberapa kesempatan itu. Beberapa perang. Kenapa sekalian? Karena banyak kelebihan yang dia miliki. Walaupun matanya nggak bisa melihat, tapi kekuatan hatinya, kekuatan imannya, ya, menjadi sebab dia dipilih oleh Rasul untuk menjadi pengganti beliau ketika beliau pergi meninggalkan Madinah untuk memimpin pasukan. Nah, Ibu sekalian muliakan, Masya Allah, Alhamdulillah, ya, kita mendapatkan hal yang sangat luar biasa dari ini Al-Quran. Hidayah, hudan, petunjuk, semangat, spirit. Buat apa, Ibu? Buat berada pada puncak kebaikan pada semua posisi kita. Untuk berada pada puncak kebaikan pada semua posisi kita. Ayo, posisi yang begitu banyak yang kita punya dalam hidup kita. Posisi sebagai seorang bapak, maka jadilah bapak yang terbaik. Coba kita lihat kira-kira apa tuh ukurannya bapak yang terbaik. Posisi sebagai seorang ibu yang terbaik. Coba kita lihat sekalian bagaimana itu, ya. Ciri-cirinya itu ibu yang terbaik. Suami yang terbaik untuk istrinya. Istri yang terbaik untuk suaminya. Coba ibu sekalian, bagaimana menjadi istri yang terbaik untuk suami itu? Ya, coba pikirkan, Bu. Seperti apa ciri-ciri istri terbaik untuk suaminya? Bagaimana melayani suaminya, bagaimana menjaga suaminya, bagaimana melayani suaminya, bagaimana macam-macam. Ya. Seorang guru, seorang ustadz, ya, bagaimana menjadi guru yang terbaik untuk murid-muridnya. Ya. Sudah ya. Ketika mengajar, Bu, penuh persiapan. Ketika mengajar benar-benar ingin ilmu ini tersampaikan kepada orang lain, agar ilmu ini benar-benar bisa merubah hidup mereka. Nah,
Seperti perkata siapa? Ya, yang susah bicara, Musa itu ketika berdakwah, yafqahu qawli, agar kaumku itu bisa memahami perkataan. Ya, semestinya begitu. Mereka-mereka yang Allah titipkan ilmu kepada mereka, para ulama, para kiai, para ustaz. Nah, di sini bisa lihat bagaimana berada pada puncak kebaikan sebagai seorang murid, orang yang belajar Al-Quran. Masya Allah. Ya. Sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak yang punya orang tua, bagaimana menjadi anak yang terbaik untuk orang tuanya. Masya Allah. Ibu sekalian, Al-Quran Allah turunkan berisi hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk untuk bisa mengantarkan kita berada pada puncak kebaikan pada semua posisi. Masya Allah. Termasuk yang paling utama, berada pada puncak kebaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah posisi yang tak pernah lepas dari diri kita, walaupun cuma sedetik, walaupun cuma setengah detik. Sebuah posisi, Bu, yang gak pernah lepas dari diri kita, selalu nempel pada diri kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tugasnya adalah mengabdi kepada Kholiknya, kepada penciptanya. Mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian pula Robnya. Kira-kira begitu sekalian. Nah, bagaimana agar bisa menjadi hamba Allah? Hamba Allah yang sejati. Yang hidup dengan maunya Allah. Hidup bukan dengan maunya, tapi hidup dengan maunya Allah. Dan itu didapatkan lewat ilmu Al-Quran. Demikian pula ilmu sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau hidup dengan maunya Allah sebagai hamba Allah, maka mau tidak mau harus belajar. Harus belajar, Ibu, Al-Quran ini. Harus meluangkan waktu kita untuk belajar. Belajar yang bisa merubah hidup kita. Membuat kita semakin tahu, semakin banyak yang bisa kita pahami dari Al-Quran. Nah, tujuannya ya zakka, bisa mensucikan diri kita. Tujuannya adalah ya zakaru, kita bisa mengambil manfaat pelajaran daripadanya. Lalu fatan fa'hu zikro, bermanfaat bagi kita ilmu tersebut. Ini sekalian yang ingin kami sampaikan pada hari ini, ya, dari dua tokoh yang sangat luar biasa, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Maktum yang buta, dan dari Nabi Allah, ya, dan dari Nabi Allah Musa alaihissalam yang punya keterbatasan bicara, demikian pula masa lalu yang kelam. Namun lewat mereka lah, ya, Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik pada semua posisi kita. Semoga Allah, Bu, Bapak sekalian, ya, selalu menyertai kita ini, ya, biar semangat belajarnya. Ya. Kali Ibu Sudarni, Ibu Nasra, Ibu Leli kan sekarang apa, Bu? Semangat belajar. Kalau gurunya sekarang Allah izinkan saya nih, Bu, harus semangat mengajar. Ya. Kira-kira, Bu, bagaimana tuh modelnya semangat belajar? Kalau di Zoom kelihatan nih, Bu. Begini-begini, Bu. Kalau di Zoom itu. Ini tanda apa ini, Bu? Kalau gini-gini, Bu. Oh, tanda khusyuk, Ustaz. Khusyuk belajarnya. Iya. Khusyuk atau apa? Lagi mengantuk. Ya, dipahami, Bu sekalian. Ya. Prinsipnya, ya, kita harus berusaha bagaimana caranya bisa maksimal. Yang dibikin pula sebagai seorang guru, ya, berusaha untuk bisa maksimal. Ya, coba yang kalau gurunya lagi pulang dari sebuah tempat, ya, mengantuk harus mengajar. Nanti ngajarnya begini-begini. Ngajarnya sampai ngantuk gitu. Ya. Tadi ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya? Ya, berarti apa ya? Harus cari jalan bagaimana bisa mengatasi perkara-perkara yang bisa mengatasi hal-hal yang nggak buat maksimal ketika misalnya mengajar, memberikan ilmu dan seterusnya, ya. Apapun posisi kita, ya, semoga bisa menjadi yang terbaik insya Allah Ta'ala. Mungkin itu Bapak Ibu yang Allah muliakan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa berikan manfaat untuk semua kita insya Allah Ta'ala.
Oke, ada hal ya, Bu yang mau disampaikan atau mungkin mau menyampaikan beberapa faedah yang dapatkan pada malam hari ini? Ya, silakan. Mungkin Ibu Nevia ada yang mau sampaikan, Bu Nevia? Apa pelajaran yang didapatkan hari ini, Bu? Harus tetap semangat, Ustadz. Kita Ya. belajar dari Abdullah yang buta aja gitu sangat bersemangat. Apalagi kita yang diberikan fisik yang ya sempurna ya, Ustadz ya. Terus ada lagi ini Ustadz yang hadis itu loh, yang ilmu lebih baik daripada amal. Kalau zaman dulu katanya kan siapa? Zaman yang banyak orang-orang fakih, sedikit para penceramah, banyak para pemberi dan sedikit para peminta-minta. Amal di masa ini lebih baik daripada ilmu. Akan datang suatu zaman nanti di mana sedikit orang fakih, banyak penceramah, sedikit para pemberi, dan banyak para peminta-minta. Ilmu di masa itu lebih baik daripada amal. Jadi udah masa sekarang ini ya, Ustadz. Ya, kira-kira begitu, Ibu ya. Ya, ya gitu ya. Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya masa orang itu yang punya ilmu sekalian. Ya. Dan walaupun kita punya keterbatasan, tapi ketika kita belajar, kita pasti punya sesuatu, ya ilmu ya. Ilmu yang kemudian bermanfaat untuk kita pribadi, bahkan ya bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Ya, syukur Ibu Nevi ya. Ada lagi? Pak Edi, Pak Adib, silakan. Ya Ustaz, bahwa kita sebagai hamba Allah harus mencontoh Abdullah bin Umi Maktum dan Nabi Musa. Artinya bahwa belajar Al-Quran dan hadis itu nomor satu. Karena itu perintah Allah. Gitu. Karena kalau itu perintah Allah, kalau kita tidak melakukannya itu berdosa. Gitu. Melanggar ketaatan. Makanya kita harus punya cita-cita harus berada di puncak yang terbaik dalam kebaikan sebagai hamba Allah. Kalau kita sebagai murid, kita sebagai orang pekerja harus yang terbaik. Gitu. Makanya ilmu, gitu. Pentingnya ilmu, kita harus belajar ilmu Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena ilmu Al-Quran dan hadis itu merupakan ilmu untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kehidupan kita di akhirat. Ya. Makanya ilmu itu harus kita capai, harus kita cari karena itu sebagai petunjuk hidup kita di dunia dan petunjuk dan hasilnya untuk kehidupan kita di akhirat. Ya. Artinya semua ilmu yang kita peroleh itu harus kita pahami dengan benar sehingga bisa kita amalkan dengan benar dan setelah kita amalkan ya kita dakwahkan ya, dengan kita paham dan kita dakwahkan juga dengan semaksimal mungkin, tidak ada yang kita tutupi ilmu itu. Ya, Masya Allah ya. Jazakallah khairan Pak Adib ya atas penyampaian ini luar biasa Masya Allah ya. Ya, makasih banyak. Ibu Neri, ada yang mau tambahkan Ibu? Faedahnya atau kira-kira apa hal yang Ibu rasa hari ini bermanfaat untuk Ibu? Terima kasih Ustadz. Sangat sekali bermanfaat. Karena mengajarkan kepada kita bahwa Abdullah bin Umi Maktub ini mengajarkan untuk mencari ilmu dengan cara apapun. Sesulit apapun, kita harus belajar dan belajar. Yang akhirnya nanti diharapkan menjadi kebaikan sebagai sarana untuk beramal. Dengan mendapatkan ilmu, sehingga dengan belajar ilmu kita bisa melaksanakan amal soleh. Iya, Mungkin Masya itu. Allah. Ya, syukuran ya. Mungkin terakhir dari Pak Edi. Ada yang mau sampaikan Pak Edi dari materi kita? Oh iya, menarik sekali Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu aja Ustaz. Ya, sama itu ya kesimpulannya kan? Sama Iya. kesimpulannya ya. Menjadi orang yang terbaik dengan cara belajar Al-Quran. Ya, seperti Abdullah bin Maktum mau menjadi terbaik ya dengan apa? Dengan dia belajar Al-Quran. Sampai apa? Sampai harus mendatangi gurunya, sampai cepat-cepat ya, dan seterusnya. Oke, Bapak sekalian, Masya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga Allah terus limpahkan hidayahnya kepada kita, Amin, amin. semangatnya kepada kita untuk terus mau belajar. Dan semoga ilmu ini benar-benar memberikan manfaat kepada semua kita. Semoga pekan depan ya kita bisa jumpa lagi dengan kondisi yang terbaik insya Allah Ta'ala. Ya, syukur semuanya Bapak sekalian. Tetap semangat. Semoga Allah jaga semoga Allah jaga semua dalam kebaikan. Ya. Amin. Syukran Ustaz. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Hadirat Ustaz.